Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Riki Nugraha dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co dan tamu kita hari ini adalah penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Dr. Bahtiar Baharudin MSI. Pak, apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Kunjungan ke Jakarta mudah-mudahan nggak mengecewakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan satu kehormatan diberi kesempatan berdiskusi di Tempo. Kehormatan itu ada di Tempo, Pak. Iya. Nah, sebelum berbincang dengan Bapak Bahtiar, saya akan menyampaikan sekilas profil beliau ya. Bapak Bahtiar Baharudin lahir pada 16 Januari 1973. Beliau dilantik sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Barat pada 17 Mei 2024. Dalam riwayat memimpin daerah, Bapak Bahtiar sebelumnya adalah penjabat Gubernur Sulawesi Selatan dan pernah menjadi penjabat sementara Gubernur Kepulauan Riau. Selama hampir 3 bulan bertugas di Sulawesi Barat, Bapak Bahtiar berupaya menggali dan mengoptimalkan seluruh potensi di provinsi yang populer dengan lagu Sayang-Sayang Mandar ini. Dalam membangun Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Bahtiar fokus pada 4 sektor utama, yakni ekonomi hijau, ekonomi biru, peternakan, dan pariwisata. Yang tak kalah penting sebetulnya adalah mendorong kontribusi Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan mengoptimalkan potensi lokal dan menjaga kelestarian alam. Untuk mengetahui lebih dalam tentang berbagai isu tadi, mari kita langsung saja berbincang dengan penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Bahtiar Baharudin. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Ya. Nah, Pak, ini langsung aja ke pertanyaan ya mungkin Iya. ya. Apa-apa ya, Pak ya. Pertanyaan pertama nih, Pak. Bapak tuh berupaya mendorong ekonomi hijau di Provinsi Sulawesi Barat melalui hortikultura. Nah, apa yang melatar belakangi alasan Bapak? Ya, jadi gini. Ini berlaku pada semua pemimpin ya, atau siapapun yang diberi amanah untuk memimpin sebuah daerah, memimpin negara juga sama. Cuma luasan wilayah dan besaran kewenangannya saja yang berbeda. Yang kita lakukan itu pertama pasti harus melakukan scanning secara cepat daerah yang kita pimpin. Itu paling tidak ada 3 unsur utama. Satu adalah manusianya, siapa sih orang ini, berapa orang jumlahnya. Jumlahnya masyarakat Sulbar itu adalah 1,4 juta orang penduduknya, dengan memang tingkat pendidikan rata-rata 65% memang masih SD SMP. Itu jadi persoalan bagi kita. Tentu ini berkorelasi dengan nanti tingkat indeks pembangunan manusianya. Bagaimana orang dengan tingkat pendidikan yang tidak terlalu tinggi, tapi masih bisa produksi dengan produksi yang tinggi yang seperti kita diharapkan. Yang kedua, alam. Alamnya itu kita scanning. Saya punya Sulbar itu terdiri dari 2 wilayah, itu wilayah darat, kadang-kadang wilayah laut. Nah, kami berada di Alki 2, antara pulau-pulau kami itu berada lebih dekat ke Balikpapan dengan Kalimantan Selatan. Itu hanya 2 jam, 3 jam dari Balikpapan atau Kalimantan Selatan. Pulau Balak-Balakan itu ada 31 pulau di sana. Hanya 11 pulau yang berpenghuni dan dilalui kapal-kapal. Karena Alki kan termasuk kapal-kapal internasional lewat situ. Karena berada di zona ekonomi eksklusif sebagian. Dan itu sumber ikan yang besar sekali. 36.000 kapal lewat situ, cuma nggak singgah di ibu kota. Sudah jadi gitu. Wilayah daratannya 1,6 juta hektar. Jadi dibanding dengan jumlah penduduk, mestinya logikanya karena lahannya besar, 1,6 juta hektar dan sangat subur, pH tanahnya di atas 7, itu mestinya sejahtera. Mestinya ya. Mestinya sejahtera, logis sejahtera itu. Jadi satu manusia, yang kedua alam, yang ketiga nilai. Nilai yang melingkupi orang situ, baik nilai-nilai hukum negara maupun nilai-nilai hukum lokal, tradisi dan kebiasaan yang mengikat dia. 3 unsur ini harus kita scanning secara cepat. Orang, manusia, alam, sama nilai. Nilai yang membentuk peradaban orang di sebuah daerah. Nah, terus orang, alam, kemudian nilai ini kita harus jadikan peluang untuk menuju cita-cita, meningkat kesejahteraan dan seterusnya. Lalu saya detailkan lagi.
kapan sih Sulbar ini ada? Sulbar ini rupanya menjadi provinsi baru 20 tahun yang lalu. Jadi relatif masih muda. Sebenarnya 2004 menjadi provinsi. Kalau tepatnya tidak salah tanggal 22 September. Nanti kami akan ulang tahun ini, ulang tahun 20, 2 dekade. Dan ini momentum yang sangat tepat karena kami sedang juga merancang 20 tahun ke depan Indonesia Emas. Ini saya sudah susun perancangannya. Bagaimana Sulbar masa lalu dan Sulbar Sulawesi Barat 20 tahun ke depan. Nah, sedalami itu tingkat SDM tadi, ternyata kami itu stuntingnya masih sangat tinggi, 30,2%. Jadi tinggi. Sementara pusat kan menghendaki kita bisa mencapai minimal 14. Kalau perlu di bawah itu. Artinya selama masih ada stunting, ini berarti ada soal kualitas sumber daya manusia ke depan. Karena ini soal isu kesehatan yang sangat penting dilakukan 1000 hari pertama itu. Seorang manusia hidup. Kemudian tingkat kemiskinan. Rata-rata nasional kemiskinan 9, saya di Sulbar masih 11% lebih. Jadi ini tantangannya luar biasa. Jadi ada kontradiksi antara lahan yang begitu besar, kemudian subur, dengan tingkat kemiskinan yang 11,2%, kemudian stunting yang tinggi, kemudian rata-rata pendidikan. Nah, kemudian lihat infrastruktur. Lihat infrastruktur. Nah, secara umum daerah ini masih terisolasi. Kenapa terisolasi? Kenapa? Akses darat, laut, dan udara. Intinya kan itu. Jadi intinya kan 3 akses itu orang. Nah, kalau ya aktivitas. Yang bisa akses darat kan hanya Pulau Sulawesi. Kita sudah tahu penduduknya tidak lebih dari 20 juta. Satu Pulau Sulawesi. Jadi kita memproduksi kalau hanya jalur darat, ya pasarnya itu cuma 20 juta itu. Maka kalau kita mau memproduksi, pastikan bisa kompetitif dengan daerah seberang. Kalau di Sulbar saya produksi jagung, saya mau jual ke Makassar, orang Maros sama Tangala kan juga produksi jagung juga. Gitu. Jadi pasti nggak kompetitif kalau saya jual ke Makassar. Gitu. Berarti kita harus cari komoditi alternatif. Atau alternatif lain, ya produksi tetapi pabriknya yang dibawa ke Sulbar. Nah, jadi kemudian akses udara. Ini bandaranya hanya 2.500 meter. Lampu bandaranya belum lengkap. Jadi tidak bisa turun malam pesawat. Jadi begitu cuaca tidak buruk, ya bermasalah. Dan hanya 3 kali seminggu. Itu pun hanya Makassar Mamuju. Nah, kalau naik darat hanya 9 jam ke Makassar, 9 jam ke Palu yang terdekat. Nah, ini persoalan-persoalan karena soal aksesibilitas. Nah, inilah saya teriak-teriakkan tiap hari. Lah, ini daerah jelas-jelas terdekat dari KN, tapi nggak ada sambungan udaranya. Gitu. Terisolasi gitu. Mestinya dibuka tiap hari dan harus ada akses misalnya Makassar, Mamuju, Balikpapan atau Mamuju Balikpapan tiap hari atau Mamuju Samarinda. Mamuju Samarinda mungkin lebih apa gitu. Nah, harus tiap hari. Jadi bagaimana mengkoneksikan antara jalur perhubungan udara dengan wilayah sekitar ini juga belum dilakukan gitu. Kemudian akses laut. Kan melalui pelabuhan-pelabuhan. Ada 5 pelabuhan di Sulawesi Barat, mulai dari Polman, Majene, Mamuju yang ibu kota provinsi, Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Tak ada pelabuhan kontainer. Sampai hari ini tidak ada pelabuhan kontainer. Jadi menurut saya ini bermasalah agak serius. Akses udara bermasalah, akses darat ya lumayan, tapi akses laut bermasalah. Jadi ketika kami produksi barang itu, bahkan nggak ada cukainya. Jadi kami produksi barang, berarti kan hanya bisa lewat darat. Nah, begitu lewat laut, pasti kapal-kapal kecil, kapal-kapal kayu bawa ke Kalimantan karena nggak ada kontainer. Ya hasil-hasil bumi, ya cepat busuk kan. Kita apalagi yang basah seperti cabai, tomat, apa yang itu kan ada batas waktu buah-buahan. Yang transportasi nggak bisa lama. Nah, karena juga pasar kan terbatas di Pulau Sulawesi ini kan. Terbatas. Kami penduduknya cuma 1,4, daya belinya nggak terlalu tinggi. Jadi kan barang ini mesti harus dibawa keluar naik pesawat. Nah, bandaranya begitu. Aksesnya tidak ada kemana-mana, hanya Makassar 3 kali seminggu, tempat lain terisolasi. Ke Bali nggak ada, Jakarta nggak ada gitu. Ini juga nggak ada. Padahal Presiden sudah mengingatkan berkali-kali setiap kunjungan. Pelabuhannya juga begitu. Nah, kalau pelabuhan nggak ada kontainer, lalu barang-barang kami lewat mana gitu? Kontainer kan ada 2, ada kontainer untuk barang-barang yang basah, yang akan pakai pendingin dengan yang kering. Gitu, dua-duanya nggak ada.
Jadi ketika ada produksi pasti persoalan. Nah, akhirnya ini barang dikirim Balikpapan, dikirim ke Makassar, dikirim ke Palu, misalnya kopi, coklat yang kimpunya. Yang tercatat pengekspor ya Makassar, Palu sama Balikpapan, bukan Sulbar. Karena dia yang terlibat mengekspor, maka bagi hasilnya kami kecil. Malah Nah, Bapak mengambil peran yang secara nah, tidak sengaja begitu ya? iya. Nah, kita ini masih bagian dari scanning saya nih. Iya. Infrastruktur darat, laut, udara. Manusianya seperti itu. Kemudian potensi apa yang kita memiliki. Potensinya itu hebatnya Sulbar ini. Nah, ini tadi tantangannya. Sekarang peluangnya. Hebatnya Sulbar ini memiliki panjang pantai karena berada di pantai barat atau Selat Makassar, mulai dari Polewali Mandar sampai Pasangkayu, panjang pantainya kurang lebih 678 kilometer gitu. Panjang ya, Pak. Panjang sekali. Dan semuanya menghadap ke barat. Sunset gitu. Matahari tenggelam. Sebenarnya kalau ini diolah menjadi potensi wisata gitu, Iya. Sulbar ini memiliki panjang pantai yang begitu panjang, peluang wisatanya sangat tinggi. Ini provinsi yang kami klaim sebagai provinsi yang memiliki sunset terpanjang sedunia. 678 km itu. Nah, jadi dan gratis gitu. Nah, jadi mau potong sebelumnya itu berarti cara Bapak untuk mengoptimalkan Iya, kan ya gitu. untuk ekonomi biru gitu ya, Pak ya. Nah, kemudian di pesisirnya ini dipenuhi dengan mangrove banyak. Jadi mangrove kami masih bagus. Yang kedua, itu udaranya kita itu 62% wilayah Sulbar ini adalah masih tutupan hijaunya masih besar, 60% hutan lindung. 60% hutan. Jadi maka udaranya bagus, bersih. Apalagi Mamuju itu hampir nggak ada kering sepanjang tahun. Nggak pernah. Nah, pH tanahnya karena di atas 7, 7,2, 7,8. Jadi lagunya Kus Plus, tongkat kayu jadi tanaman, adanya di Mamuju. Jadi dilempar-lempar gitu, pisang aja tumbuh gitu aja. Jadi sangat subur, Pak. Jadi kalau Anda mau berkebun, bertani, sebenarnya udah di Sulbar. Nah, memang kontur tanahnya itu, yang flat rendah itu lebih kecil. Sebagian besar itu rata-rata di atas 300 dari atas permukaan laut. 600 sampai 2000 lebih dari permukaan laut. Bahkan daerah Mamasa itu 1300 ke atas. Di tempat kopi yang sangat baik, sama dengan Toraja, sama dengan Gayo. Kopi kami sangat bagus. Itu. Dan hebatnya di hutan kami itu masih ada 98.000 hektar pinus. Yang diusahakan itu baru 13.000. Nah, getah pinus itu kan juga industri yang sangat baik sekali peluangnya. Dan kami punya anggrek di Mamasa itu 400 jenis lebih anggrek. Termasuk beberapa anggrek langka di dunia. Gitu, ada di situ. Dari situ. Maka sedang. Nah, oleh karenanya saya dengan melihat profesi warga kami di mana sih hidupnya mereka 1,4 juta orang ini. Mereka itu hidupnya sebagian besar nelayan, ya di bidang perikanan kelautan, termasuk di pulau-pulau tadi. Kemudian di bidang pertanian, perkebunan yang terbesar. Kemudian yang ketiga adalah bidang peternakan. Nah, inilah warga Sulawesi Barat yang terbesar, 90% lebih mungkin di sektor ini. Nah, sekarang bagaimana meningkatkan produksi mereka supaya kami bisa menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045, 20 tahun ke depan. Nah, Indonesia Emas itu mensyaratkan dengan ukuran ekonomi yang paling mudah adalah orang harus punya pendapatan rata-rata 15 juta rupiah. Nah, sekarang saya scanning warga saya. Rata-rata pendapatan per kita kami baru antara 2 sampai 3 juta rupiah. Jadi kan masih jauh dari 15 juta. Nah, sekarang bagaimana mengubah petani, peternak sama nelayan ini pendapatannya bisa rata-rata 15 juta. Apa yang dilakukan? Nah, kalau saya eksploitasi alam secara berlebihan, yang ada resiko. Karena kami juga punya pengalaman Sulbar ini, menurut Indeks Rawan Bencana Indonesia, kami adalah daerah yang punya resiko sangat tinggi bencana. Nah, jadi ada tantangan juga begitu. Kalau kami eksploitasi besar-besaran perkebunan segala macam, di depan mata ada resiko. Jadi, pemilihannya adalah bagaimana memperkuat ketahanan pangan, bukan hanya sekedar tahan. Kalau tahan-tahan saja itu, kita nggak ada cabai, saya beli di Nrekan, besok ada selesai, inflasi aman. Nggak punya bawang, besok saya beli dari
NRK selesai. Iya. Nggak punya telur, beli ke tempat lain, ada telur. Itu namanya tahan-tahan pangan aja. Tahan. Jadi konsep kami itu bukan hanya sekedar ketahanan pangan, tapi daulat pangan. Daulat pangan. Bagaimana berdaulat pangan? Betul. Jadi kita harus mandiri pangan, kalau perlu kita adalah menjual. Gitu. Nah, maka bagaimana produksi ini ditingkatkan, pangan itu, potensi kami terbesar dan hortikultura. Nah, maka pilihlah tanaman-tanaman yang bukan hanya meningkatkan produksi pertaniannya, perkebunannya, tetapi sekaligus menjaga keberlangsungan alam. Nah, inilah yang kita sebut adalah ekosistem ekonomi hijau. Pilihlah lakukanlah program-program kegiatan menambah penghasilan nelayan. Pada waktu yang sama bakau kita pertahankan, ekosistem biota laut kita pertahankan. Inilah yang kita sebut ekonomi biru kan. Biru. Nah, kemudian karena tanamannya banyak, kemudian ekosistem laut kita bangun, kemudian maka otomatis juga menangani emisi karbon. Pada waktu yang sama udara kami menjadi bersih. Kan ini ekonomi biru kan kaitan dengan udara sama laut kan gitu. Nah, ini ekosistem ada bangun. Misalnya nih, kalau Sulbar ini dipasangkan tanam jagung, karena sebagian besar gunung-gunung, hari ini kami dapat duit, tapi beberapa tahun ke depan kami dapat longsor. Gitu. Kalau kita tanam misalnya umbi-umbian, itu namanya, wortel atau apapun itu di gunung-gunung, pasti kami dapat longsor. Dan kami sudah pernah kan bencana longsor, banjir bandang sudah pernah, gempa juga sudah pernah, dan ini kan termasuk dekat dari jalur gempa kan, dekat dari Palu atau sesar pertengahan Matano itu kan. Jadi ini tantangannya gitu. Maka kita harus dorong masyarakat kita itu mengembangkan tanaman-tanaman hortikultura yang punya nilai ekonomi tinggi dan tidak sekedar bercocok tanam gitu. Nah gitu. Nah inilah yang kita peluang anggrek misalnya. Anggrek itu kan tempat media tanamnya terbaik itu misalnya, yang paling mudah dan murah dan gratis, namanya sabuk kelapa. Sulbar ini kan kelapanya banyak sekali. Sabuk kelapa itu dibuang di mana-mana gitu, bahkan jadi sampah. Gitu. Sama sekali nggak dianggap komoditas ya. Iya, ada sih diperjualbelikan sangat sedikit untuk bakar-bakar ikan aja. Gitu. Ada sedikit mungkin dibikin briket kulit-kulit kelapanya gitu. Apa itu batok-batok kelapanya. Tetapi ini praktis banyak sekali. Itu kan media tanam banyak. Terus kulit pinus. Nah ini maka sedang saya ikhtiarkan dan sudah saya diskusikan juga teman-teman IPB dengan Asosiasi Anggrek Indonesia. Saya hendak menjadikan Kabupaten Mamasa, wilayah Sulbar itu menjadi daerah penghasil anggrek terbesar di Indonesia, dan bahkan kita niatkan menjadi penghasil anggrek kelas dunia. Kalau kita cek data dunia kan penghasil anggrek hanya Jepang sama Korea, dan ini termasuk tanaman hias, termasuk rumpun tanaman hortikultura. Kan gitu. Berarti hortikultura lah salah satu masa depan kami. Nah, mungkin juga nanti ada semacam tanaman obat-obatan. Kawan-kawan kami juga sedang mengembangkan beberapa jenis tanaman obat-obatan herbal yang bisa kita kerjakan. Potensi besar sekali adalah tanaman buah-buahan. Buah-buahannya pasti itu, Pak. Besar sekali gitu. Duren, tanah yang subur itu pasti bisa. Subur gitu, tanaman. Nah, untuk beralih sebentar Pak dari ekonomi hijau ini, kita ke ekonomi biru ya. Iya. Ini kan apa aja sih Pak langkah untuk menjadikan Sulawesi Barat sebagai sentra udang dan ikan sidat di Indonesia? Nah itu dia pertanyaan menarik itu. Nah, pantai yang panjang itu nggak ada gunanya kalau tidak menghasilkan apa-apa. Sekaligus jadi persoalan. Sekarang bagaimana mengatasi kemiskinan warga pesisir, khususnya nelayan. Ini bolak-balik diskusinya nggak selesai berpuluh-puluh tahun. Padahal rumusnya sederhana aja. Apa itu, Pak? Pengalaman saya membangun Sulawesi Selatan dan selanjutnya Sulawesi Barat, gini. Masalahnya, hampir seluruh pesisir Indonesia, termasuk pesisir Sulbar itu, terumbu karang ikannya sudah nggak ada di pinggir dekat laut. Masyarakat kita harus cari ikan lebih dari 15 km dari pinggir. Masalahnya, yang bisa lebih dari 15 km dari pinggir laut itu, pesisir itu, orang yang punya kapal-kapal besar. Untuk pakai kapal besar punya modal. Nah, kita tidak punya kapal, ini sampan-sampan, kalau kami namanya sandek, namanya kapal-kapal kecil, kapal ikan. Tidak mungkin lebih dari 15 km. Kalau dia memaksakan, dia ada risiko tenggelam. Gitu. Karena ombak dan biayanya terlalu besar. Nah, sementara daerah-daerah pesisir ini terumbu karang sudah habis.
Karena dulu ada bom ikan, illegal fishing segala macam, Iya, iya, dan iya. itu masih berlangsung juga sampai hari ini. Efeknya masih Maka sampai saya sekarang. tidak ada keraguan, sudah berkoordinasi dengan Forkompimda. Kami solid dengan Forkompimda, TNI, Polri, Kejaksaan, provinsi, kabupaten kota, dan instansi. Harus melakukan penegakan hukum secara keras dan tegas pelaku illegal fishing. Nggak boleh kita biarkan. Karena Gitu. efeknya jangka panjang. Jangka panjang. Udah, itu kali pesisir-pesisir kita itu karang-karangnya habis semua, segala macam. Nah, sekarang menciptakan karang itu kan ini hanya 2 cm, 3 cm 1 tahun. Satu tahun tumbuhnya Itu pun pelan. kalau lautnya bagus. Hmm. Kami termasuk lautnya masih lumayan bagus, tapi juga bahaya ini juga masih terjadi juga illegal fishing. Maka yang dilakukan apa? Supaya menciptakan ikan. Ikan ini kan logika rumusnya sederhana. Dia punya rumah kayak orang ikan ini. Betul. KTP-nya ikan namanya karang. Jadi kalau ada rumahnya, Domisili karang. pasti ada orang. Jadi Iya. domisilinya ada surat KTP-nya ada karang, ada ikan. Ada ikan. Nah, kalau nggak ada ikan, ya nggak ada karang, nggak ada ikan. Nah, sekarang kalau karangnya nggak ada, hanya 2 cm per tahun, berarti perlu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun baru menciptakan karang. Nah, sementara ikan diperlukan hari ini juga. Maka, apa yang harus dilakukan? Ya, bikin rumah ikan palsu, ya kan? Iya, iya. Atau karang palsu. Gitu, rumah ikan palsu itu ya dibikin namanya terumbu karang buatan atau apartemen ikan, apa telah istilahnya itu. Artificial reef gitu ya, Artificial Bang? reefs itu. Ya itu kan sederhana sekali. Itu yang dibikin. Itu dibikin, diatur, tidak mengganggu alur laut, tentu juga harus dari sisi lingkungannya juga harus bekerja sama kampus, apa anak-anak teman-teman LSM NGO pencinta lingkungan, dipasangnya di mana, terus di segala macam. Berarti Bapak langsung menggandeng juga. Iya, langsung gitu Komunitas- kita lakukan, termasuk membuat rumpon. Nah, nanti kalau itu hanya 4 bulan kok. Buat rumpun dangkal dengan tali-tali tertentu yang 100 meter atau rumpun dalam. Itu 4 bulan, 3 bulan kita pasang itu. Nanti ada plankton-plankton. Kemudian ada ikan-ikan kecil setelah ada plankton. Nanti kalau ikan kecil banyak, nanti ikan besarnya banyak. Ikut. Itu ekosistemnya seperti itu. Nah, hampir nggak ada anggaran negara untuk sektor ini. Hampir nggak ada, Bang. Hampir nggak ada. Hampir nggak ada. APBN tak ada, APBD nggak ada. Gitu. Hampir nggak ada. Jadi, sementara itulah laut wilayah yang paling netral. Mohon maaf, ditambak perlu kita. Yang tambak itu yang punya lahan hanya orang kaya. Atau neneknya memang sudah orang kaya punya tanah. Bagaimana keluarga nelayan tidak punya lahan di pinggir pantai? Tidak punya kesempatan untuk meningkat. Nah, yang paling adil, paling netral, itu adalah di laut. Semua boleh. Laki-laki, perempuan. Non-diskriminatif itu laut itu. Laut itu Non-diskriminatif. non-diskriminatif. Siapapun boleh. Gitu. Adil gitu. Adil. Jadi melayani rakyat secara adil. Perbanyaklah rumpon, perbanyaklah terumbu karang buatan, perbanyak mangrove supaya banyak kepiting, banyak ikan-ikan gitu. Itu yang diperbaiki. Karena itu semua orang boleh ngambil secara gratis. Karena nggak ada milik perorangan. Mangrove nggak ada milik perorangan, laut nggak ada milik perorangan, nggak ada milik perusahaan, pada hukum. Semua boleh. Bisa diusahakan bersama gitu. Makanya investasi negara mestinya ini yang diperbanyak. Nah, kemudian nelayannya diproteksi. Proteksi, ada jaminan perlindungan tenaga kerjaan. Ini kan juga hampir nggak ada. Iya, iya. Karena dianggap pekerja informal semua. Jadi mati-mati aja kasihan di laut. Saya terus terang sedih saja. Saya kemarin waktu jadi gubernur Sulsel, saya sudah coba lakukan pertama kali itu. Itu hanya 10.000 orang dari 200.000 nelayan saya gitu. Kan itu cuma 16.500 per bulan sebenarnya. Jaminan sosial ketenagakerjaan itu. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa ada proteksinya kasihan. Nah, sekarang ini laut nih. Di laut karena kami berada di pantai barat. Itu kalau datang angin barat juga masalah. Jadi walaupun ada ikan gitu, makanya rumpon itu jawabannya dengan terumbu karang karena tidak terlalu jauh dari pesisir pantai. Walaupun ada angin barat, gelombang besar, karena tidak terlalu jauh dari pesisir, masih bisa diambil ikannya. Nah, kalaupun tidak, lagi, inilah pesisir-pesisir pantai ini yang diperbanyak. Kita perbanyak mangrove-nya. Nah, mangrove ini kita kasih kepiting, kasih benih-benih ikan. Ini harus ditebar benih-benih ikan yang tumbuh di mangrove. Supaya ketika dia tidak bisa melaut, dia bisa ambil ikan di mangrove. Lebih dekat lah. Tapi mangrove-nya jangan ditebari racun ikan. Kalau ditebari racun ikan, di strum segala macam, yang kecil-kecil juga mati. Mati semua ya. Mati. Ya Tujuan kan mati utamanya jadi semua. percuma. Cuma Iya, iya, ini iya. terus terang harus kita kerjakan. Dan ini potensi sulbar luar biasa untuk itu.
kami Pak, kawan-kawan ini Pak Kapolda saya itu Pak Iya. Jenderal itu 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 pemancingnya hebat dan saya sering kebagian. Sering kebagian Beliau kalau pergi mancing malah hari libur malam minggu Iya, iya. di Pulau Bala-Belakan, Pulau Lombok gitu, pasti bawa 50 ekor sampai 200 ekor. 200 ekor. Ikan tuna sirip kuning gitu. Sirip kuning. Kita Gindara masih banyak. Iya, iya, iya. Iya. Jadi waduh, ikan ruby juga masih ada. Mendengar keberadaan spesies Wah. itu semua kayak bukti Iya. memang masih Memang sangat ada, memang asli dan gitu. ya yang namanya ikan Iya. tuna sirip kuning banyak banyak sekali kita. Iya, iya. Kami punya namanya sejenis bukan apa, bukan ebi, bukan juga teri Medan. Hmm. Khas kami namanya penja. Penja. Itu hanya di anu aja Apa tuh, Pak? di apa lah istilahnya? Tinggal di Diserok-serok aja, Serok-serok aja, ya. di pinggir laut itu. Iya, 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 Di pinggir laut itu. Namanya penja. Penja. Itu ya kan sekali proteinnya tinggi, omega 3-nya tinggi Oh, segala menarik, macam. menarik. Itu makanan khas gitu. Jadi kami ini relatif alamnya luar biasa, Pak. Nah, tetapi ini sekarang harus kita jaga, tingkatkan. Nah, kalau ini bisa dilakukan, produksi ikan pasti bertambah, Pak. Karena produksi ikan bertambah, pasti pendapatan nelayannya bertambah. Nah, bagaimana yang di daratan nih? Yang di daratan. Nah, Sekarang iya. penduduknya kan 1,4 juta. 50 tahun ke depan pasti kemungkinannya 3 juta. Kalau jumlah melahirkan anak, kalau di anak petani, anak berkebun, kemungkinannya tidak jauh-jauh profesi anak-anaknya itu kalau ikan itu. Nah, kalau itu dibiarkan bergerak secara alamiah, maka ketika terjadi pertambahan jumlah penduduk 20 tahun, 50 tahun depan, maka berkorelasi berarti akan menambah luas kebun, luas hutan yang diubah menjadi pertanian dan perkebunan. Nah, itu secara alamiah akan terjadi. Pasti dia akan naik ke gunung-gunung, akan mengubah gunung-gunung yang tadinya hijau jadi lahan pertanian. Dan itu pasti resiko bencana. Longsor, banjir, dan berbagai jenis bentuk. Padahal data menunjukkan kami adalah daerah rawan gempa. Begitu ada getaran tanah, itu pasti terjadi. Langsung terjadi. Saya mengalami jarak Kemasa itu ada 174 titik longsor yang setiap saat terjadi. 174 titik longsor. Itu di jalan nasional, belum yang di kampung-kampung. Gitu. Iya. Jadi ini tantangannya gitu. Nah, penduduknya sudah terlanjur tinggal di gunung-gunung, menyebar di tebing-tebing, lembah-lembah. Bagaimana cara memproteksi rakyat kami gitu? Kalau kami mau cor beton, nggak ada duit. Bagaimana mencor beton semua segala macam? Nggak mungkin. Sampai dunia kiamat nggak bisa kita cor semua. Maka kita mau relokasi kemana? Gitu. Nah, uangnya juga nggak ada. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana memproteksi penduduk-penduduk yang tinggal di tebing-tebing, di gunung-gunung itu, segala macam, dan daerah rawan longsor itu. Alat pertahanannya, proteksinya adalah pohon. Nggak ada jalan lain. Jalan itu. Iya, jadi bagaimana rumah-rumah penduduk yang tinggal di tebing-tebing atau daerah yang kita sebut rawan longsor itu dibuat benteng pertahanan namanya pohon sebanyak-banyak. Karena akar-akar pohonlah yang menjahit gunung dengan tanah dan batunya. Akar pohon harus banyak. Menguatkan itu di dalam. Maka cari tanaman yang bisa mengikat tanah itu. Kayak kau tanam jagung di gunung, ya longsor orang nggak bisa ngikat tanah dengan Kurang tanah efektif dengan ya batu gitu. Maka cari tanaman-tanaman. Nah, maka pilihannya kurangi yang begitu, perbanyak hortikultura yang punya nilai ekonomi tinggi, itu yang tidak dimiliki negara lain. Maka disitulah lalu saya milih sukun. Sukun. Kenapa sukun? Saya cek negara seluruh dunia tidak ada penghasil sukun. Saya cek provinsi seluruh dunia, seluruh Indonesia tidak ada penghasil sukun. Sukun nggak ada. Dan ini adalah jenis komoditi yang bisa menjadi makanan diversifikasi pangan kita, mengurangi ketergantungan kita beras. Karena orang Sulbar sejatinya itu makanan pokoknya bukan beras. Cuma dulu kami diberaskan, ada waktu tertentu diberaskan. Makanan aslinya kami itu adalah pisang, kemudian ubi, kemudian sagu, yang kemudian keempat suku. Itu makanan aslinya kami dari pegunungan. Gitu. Iya. Kami cuma diberaskan aja dulu. Diberaskan dulu ya, Pak. Ini sebenarnya lebih bagus kita kembalikan gitu. Jadi yang harus dilakukan di Sulbar itu sebenarnya adalah konversi pangan. Konversi supaya mengurangi ketergantungan terhadap beras. Nah, sayangnya nih, hampir seluruh program untuk APBN, APBD
Iya. Untuk tanaman hortikultura hampir nol juga. Jadi apa yang dibutuhkan petani? Bibit 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 kopi yang Kopi. bagus, bibit coklat, bibit durian. Itu potensi durian kan luar biasa. Pak Luhut kan sudah menyampaikan. Iya. Jadi potensi luar biasa kita sekarang. Bibit sukun, bibit nangka madu, atau bibit tanaman obat-obatan, apa banyak-banyak kayak stevia pengganti gula. Yang situ semua nggak ada di daerah itu. Hampir nol bantuan negara apa kita masyarakat itu untuk mereka. Jadi satu sisi kita minta dia tidak terlalu banyak menggunakan lahan-lahan pegunungan atau lembah-lembah untuk tanaman-tanaman jangka pendek yang berisiko untuk terjadi longsor. Sisi lain kita tidak ada upaya untuk itu. Maka ini yang saya lakukan nih. Walaupun saya masuknya di bulan 6, program sudah jalan semua gitu. Saya dorong ke depannya dan hari ini udahlah saya minta bantuan kawan-kawan aja. Ya mudah-mudahan hanya CSR dari bantuan dari kantong pribadi, semua kita gaji, honor kita habiskan untuk Bahkan dari kantong pribadi, Pak. Iya, iya nggak ada Pak kita sisa Pak. Iya. Untuk kita bantu masyarakat. Sedih Pak, terus terang aja. Kadang-kadang datang masyarakat hanya kasih pohon sukun 10 pohon, senangnya bukan main. Sedih rasanya lihat mereka itu. Kita hampir nggak hadir Pak. Negara hampir kita nggak pernah hadir di mereka. Makanya hampir tiap hari saya tiada hari tanpa menanam, ketemu petani, ketemu mereka mendengarkan. Nah, satu lagi sektor peternakan. Mengapa saya dorong sektor peternakan gini? Kita memang daerah seperti Sulbar ini kan tanah flatnya kecil, lebih banyak tanah gunung. Kalau semua berkebun bertani, suatu ketika habis semua hutan-hutan ini. Nah, maka salah satu tadi itu harus migrasi profesi. Gitu. Jadi satu lakukan budidaya berbagai jenis tanaman, hortikultura, obat-obatan, sayur-sayuran, tanaman buah, tanaman hias, termasuk tadi anggrek itu, karena dia tidak menggunakan lahan terlalu besar dan praktis lebih bisa diatur sedemikian rupa dengan tanaman sela apa segala macam itu sehingga alamnya dipastikan terjaga. Jadi bukan sekedar menghasilkan produksi yang dipastikan juga bisa mempertahankan ekosistem alamnya gitu. Jadi kalau sekedar tanam produksi meningkat hari ini, tapi besok dapat longsor buat apa? Gitu. Jadi Bapak berada di tengah-tengah balancing antara menumbuhkan ekonomi tapi juga melestarikan lingkungan. Alam yang kedua yang tadi itu. Kemudian ternak. Peternakan itu kambing misalnya. Kita ambil kambing, ayam segala macam. Itu kan tidak perlu alam banyak. Nah, kalau kita tanam pisang banyak, terus pohon pisangnya yang makan siapa? Kan bisa kasih makan sapi kan? Nah, ekosistem berikutnya kan terintegrasi. Iya. Tainya sapi kan jadi kompos. Ya kan? Betul. Ini kan ekosistem nih. Berkesinambungan semuanya, Pak. Nyambung nih. Jadi ini sistem hidup ini. Makanya Tuhan sudah menciptakan. Di tengah-tengah hutan pasti ada hewan. Gitu. Nah, bagaimana menciptakan ekosistem Tuhan itu dibentuk dalam budidaya. Ada tumbuh-tumbuhan, kemudian ada hewan-hewan yang sesuai dengan makanan hewan-hewan itu. Iya. Bahkan sampah sayur-sayuran kan diubah jadi maggot. Iya kan? Maggot itu supaya tidak, karena sampah yang busuk itu kan sampah sayur-sayuran itu, makanan. Kalau dipisahkan itu bisa jadi hewan. Ini kan ekosistem. Alam diselesaikan dengan alam. Gitu. Alam diselesaikan dengan alam. Padi ditanami banyak bunga matahari di pematangnya. Nggak perlu pakai insektisida banyak-banyak. Karena serangganya bunga matahari, makan serangganya si padi. Iya gitu aja. Pupuknya juga jangan pakai pupuk kimia. Cukup pakai banyak pupuk kandang. Karena tadi banyak pohon-pohonan bisa diolah kandang dengan hasil-hasil dari ternak itu. Kemudian pakai mikroba banyak-banyak. Gitu. Mikroba kan melestarikan ekosistem alam. Gitu. Jadi ketergantungan pada pupuk kimia itu bisa ini alam juga bisa diatasi. Gitu. Jadi ini harus dilakukan karena dengan berkembangnya peternakan dengan skala budidaya itu mengurangi resiko penggunaan lahan terlalu besar. Yang jumlah lahan tidak akan pernah bertambah sementara jumlah orang yang hidup di atasnya pasti bertambah dari waktu ke waktu. Itu hukum alam. Nah, supaya tidak terjadi masalah alam tiap hari, longsor ini, longsor itu, maka dari sekarang harus diciptakan. Maka andainya saya punya otoritas, cara mengatasi soal kelangkaan pangan di dunia itu adalah mengurangi ketergantungan terhadap beras. Salah satunya di Indonesia ini. Jadi mengurangi ketergantungan beras dengan migrasi
atau konversi kepada makanan-makanan yang punya nilai gizi lebih tinggi, berasnya. Nah, mestinya investasi uang negara, APBN, APBD ke sana gitu. Ya harus diperbesar gitu. Kasih bibit masyarakat banyak, hortikultura, sayur-sayuran, Betul. tanaman hias, tanaman obat-obatan, justru itu. Kemudian juga sektor peternakan. Nah, mestinya peternakan, Pak, jadi kementerian sendiri kalau ide saya. Makanya nggak pernah maju-maju peternakan Indonesia ini. Gitu. Kalau kita bagi-bagi ternak, ekosistemnya nggak pernah dibangun. Berapa jumlah dokter hewan harusnya kita. Iya. Kemudian teknologi apa yang digunakan gitu. Ini kan hulu hilirnya nggak pernah diurus dengan baik gitu. Padahal sumber protein terbesar salah satunya adalah hewani kan. Hewan. Nah, kalau rakyat kita bermasalah stunting, coba cek, jangan-jangan memang sumbernya nggak ada. Contoh konkret, Iya, Pak. saya jumlah penduduknya 1,4 juta orang. Potensi ibu hamilnya adalah 33.000 orang per tahun. Per tahun. Jumlah hamil, Iya. potensi ya. Taruh nggak hamil semua, ya hanya 5.000, 10.000 orang yang hamil dalam setahun gitu. Sekarang, rumusnya sederhana, kasih protein 2 telur per hari. Iya. Kalau dia 2 telur per hari, saya hitung-hitung, saya perlu telur 24 juta telur per tahun. Per tahun. Saya cek ibu hamil tinggal di mana, ada tinggal di Gunung Mamasa, ada di Polma segala macam. Cek, ada telur nggak sih di sana? Lah kalau telurnya saja nggak ada, bagaimana Anda mendiskusikan penyelesaian tentang stunting? Stunting. Betul, Pak. Ini hanya diskusi di hilirnya, hulunya nggak pernah selesai. Sumber penyebabnya memang ketersediaan barang itu nggak ada itu barang. Jadi ciptakan dulu ayamnya, ciptakan dulu telurnya, baru diskusikan bagaimana. Lah kalau telurnya kagak ada, nah kalau telur nggak ada ganti ikan. Jadi, Kak. Ikan 2 ekor 1 hari atau 1 ekor 1 hari. Sekarang di gunung ikannya kagak ada. Maka kan harus diciptakan ikan di gunung. Ikan di gunung. Iya. Cara ciptakan gunung di mana? Kan pasti ikan air tawar, gurame, lele, ikan emas, ikan nila, dan segala macam. Yang bisa kita produksi di gunung. Manfaatkanlah air-air sungai yang ada itu. Kita pompa, kita bikin kolam buatan namanya bioplock atau kita pulang kampung. Masalahnya, hampir nggak ada uang APBN, APBD. Untuk bantu-bantu masyarakat bikin pompa, untuk bikin kolam ikan, air tawar, bantu bibit air tawar. Itu hampir nggak ada, kalau ada kecil sekali. Lalu bagaimana Anda bisa mendiskusikan pengurangan stunting di gunung? Jadi saya bilang, ini makanya kadang bosan mendengarnya diskusi tentang stunting, kan diskusikan hilir. Nangkap ekornya, hulunya nggak diselesaikan. Gitu. Maka ambillah satu batu yang bisa menyelesaikan semua. Gitu. Nah, di pesisir juga begitu. Nah, oleh karenanya, bagaimana cara mengatasi kemiskinan? Bagaimana cara mengatasi stunting? Bagaimana mengatasi gizi buruk? Bagaimana mengatasi indeks pembangunan manusia? Bagaimana mengatasi bagian hal itu dengan satu batu? Rumusnya kalau saya cuma satu aja. Apa itu, Pak? Lakukan langkah, tingkatkan dulu isi dompetnya. Gitu. Jadi hari ini tidak punya pendapatan, jadi ada pendapatan menjadi misalnya hari ini dapatnya 500.000 satu bulan, bagaimana menjadi 3 juta. 3 juta ini bagaimana semua 15 juta. Jadi Indonesia Emas itu kan goalnya 2045. Kalau bisa hari ini jadi 15 juta, ngapain tunggu 15 tahun ke depan? Saya tanam pisang kepok, itu jaraknya 3 kali 3 meter. Itu kepok Tanjung yang sudah saya tanam itu, 1.300 pohon, harganya 500.000. Ya kan, atau 100.000 rupiah per tandan. Kan sudah 130 juta. Kalau yang satu yang berbuah. Kalau dua berbuah kan 230 juta. Udah bagilah itu per tahun. Kan gitu. Kalau dapat 3 kali kan 300 jutaan. Bagi per tahun kan udah di atas 15 juta. Udah. Hanya dengan pohon pisang 1 hektar. Iya kan? Pohon Pohon nangka madu. Nangka madu jaraknya 6 meter atau 7 meter. 1 hektar. Satu pohon, taruhlah kau tanam 120 pohon. Nah, kali 5 juta setahun penghasilannya. Berarti 5 juta kali 100 saja. Kali 500 juta. Gitu. Pohon sukun. Pohon sukun itu buahnya 100 sampai 600 buah per tahun. Taruh 10.000 harganya. Yang terendah 1 juta atau 1 juta saja. Itu berarti kan 100 juta 1 hektar. Kalau tanam kamu 10.000 pohon kan 10.000 juta, 10 miliar juga judulnya itu. Dan ini bisa ditanam di mana saja, di gunung-gunung, di hutan lindung pun boleh. Kan hutan lindung kan boleh dimanfaatkan juga. Itu tanaman hutan. Dan pada waktu yang sama dia menurunkan emisi karbon.
dia menjadi sumber air, penjernih air, Betul. daunnya bisa menjadi obat herbal, obat kanker, macam-macam. Jadi Bener. ambil satu batu yang bisa menyelesaikan semua. Jadi inilah formula pengobatan yang kelihatannya kadang-kadang, mohon maaf, di daerah itu kebingungan, semua mau dikerjakan. So, Waktunya cuma 365 hari setahun. iya, Uangnya sedikit. sedikit Iya terbatas. kan? Nah, sekarang harus diperbaiki adalah sistem berpikir, Hmm. pola berpikir, metode kerja, kemudian efektivitasnya itu apa gitu. Jadi, lakukan langkah-langkah yang paling efektif. Nah, paling efektifnya adalah karena manusia rakyat Sulbar itu lebih banyak pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan 90%, maka seluruh energi mesti ke sana. Ilmu pengetahuan harus juga dikembangkan. Sekolahnya, SMP-nya mesti ada SMP, SMA, hortikultura, SMK-nya harus ada di bidang perikanan, harus perguruan tinggi juga harus di situ, ya kan? Jadi ekosistemnya harus dibangun gitu. Kemudian permodalan. Modalan itu yang Nah, penting juga. Nggak bisa bagaimana dibohongin kita bisa lagi. melakukan kalau tanpa akses permodalan? Nah, kita berterima kasih pada Presiden Jokowi. Kenapa? Sekarang ini mungkin negara kita paling besar perlindungannya itu adalah KUR. Menurut saya KUR ini adalah instrumen yang terbaik untuk mengatasi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan. Salah satunya karena itu mengurangi ketergantungan metode-metode bantuan langsung itu. Bantuan langsung itu kepada yang emergency oke gitu. Memang dalam keadaan yang luar biasa nggak bisa diapain, memang harus dibantu. Nggak bisa dikasih ceramah kan. Masa orang lagi kebakaran rumah atau bencana kasih ceramah. Harus dibantu kan bantuan langsung. Memang yang nggak punya apa-apa memang harus kelaparan harus dikasih. Tapi selebihnya itu, selama dia masih ada daya, itu salah satunya. Cuma masukan kami, karena sekarang masih bunganya 6% per tahun. Dan hitungannya tahun gitu. Tahun. Ya mestinya per 3 tahun atau per 5 tahun. Kenapa? Misalnya nih, kalau saya kasih modal 200 juta masyarakat, gitu, atau 500 juta, gitu, dia hanya, misalnya nih, saya mau bikin ternak ayam petelur. Itu kan minimal 600 juta, 550 juta. Minimal itu. Iya, pelapornya kan kurangnya cuma 500 juta. Itu 630 juta, mulai dari pembangunan kandang kayu, sampai modalnya, sampai dia ada produksi siklus pertama, gitu. Lah kalau 500 kan enggak, ini kan minimal 3.000 ekor, baru nilai ekonominya bagus, dapat 1.500.000 per hari. Gitu kan, gitu. Kalau di bawah itu, di bawah 3.000 ekor, untungnya kecil. Pas-pasan gitu. Coba aja tanya peternak. Kenapa saya ngerti itu? Saya itu tidak pernah di kantor saya itu. Saya itu langsung di kandang ayam diskusi sama peternak ayam. Saya bawa orang kaya. Saya ngerti. Kalau misalnya budidaya bawang merah. Bawang merah itu di Sulsel itu, di Sulbar itu nama bibitnya Tajuk, Thailand Nganjuk. Berarti beli dari Nganjuk. Grade B itu harganya 40 juta. Iya, Pak. Gitu. Hasilnya kurang lebih 600 juta 2 bulan. Nah, tapi bibitnya ini mohon maaf, banyak kan dari pinjaman. Wah, dari pihak ketiga yang nggak jelas gitu. Kasihan ketergantungan sama rentenir. Nah, kalau bibitnya bisa diproduksi dibantu modal, itu ya paling 80 juta per hektar. Itu metode KUR itu bisa dilakukan gitu. Tapi bunganya jangan tinggi-tinggi, kalau bisa 3% saja. Ini Gitu. saya mendengar penjelasan Nah, Bapak. jadi mestinya adalah insentifnya itu adalah berupa subsidi bunga. Jadi subsidi bunga ya agak besar untuk orang kecil. Dan mungkin pelapornya jangan 500 juta gitu. Jadi lagi. yang mikro sekarang ini super mikro di bawah 10 juta. Yang mikro kita itu kan hanya 100 juta. Mestinya dinaikin. Dinaikin mungkin sampai 2 miliar. Dan tenor waktunya jangan 12 bulan. Masalahnya ini terlalu singkat siklusnya gitu. Siklusnya. Misalnya saya budidaya CMB, cabai merah besar. CMB. Iya. Ya, saya diskusi sama mereka. Modalmu berapa? Ya modalnya juga kurang lebih 80 jutaan untuk per hektar itu. Per hektar lah. Iya, kurang lebih. Jadi 3 bulan ada hasil gitu. Ya 3 bulan dia berbuah, dia usianya 6 bulan udah mati dia. Harus siklus baru lagi. Nah, minimal 2 siklus. Minimal. Ya, iya, jadi kan minimal rata-rata itu 2 tahun, 3 tahun baru hasil. Misalnya sekarang lagi bagus durian misalnya. Durian kan 3 tahun baru berbuah. Lah, bibit durian yang bagus kan ratusan ribu. Gitu. Kan perlu uang. Ya 1 miliar, 2 miliar. Tapi kalau kurnya hanya 500 juta,
ya nggak bisa kita budidaya durian. Apa yang mau diharapkan Apa kan yang bisa dari itu? diharapkan? Dan belum ada hasil kamu suruh saya bayar bunga karena dibikin setahun. Ya nggak bisa. Padahal itu bisa Scaneroca Yarnen. Hmm. Saya sudah buktikan di Sulawesi Selatan waktu saya menjadi gubernur Scaneroca kur untuk pisang kapendis. Sekarang panen pisang kapendis sana. Ya. 9 bulan kurnya 100 juta. Saya dibantu teman-teman OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Pak Darisman itu keren itu teman-teman OJK itu. 6 bulan. Jadi skenario-nya itu super mikro dibuat 100 juta, bayarnya setelah panen. 7 bulan berbuah, 9 bulan panen. Itu namanya pisang kapendis itu. Jadi 100 juta itu saya kasih secara bertahap. Jadi pada saat pengolahan dikasih, pada beli bibit, perawatan, sampai dengan pasca panennya. Jadi benar-benar jadi pisang, nggak jadi motor dia. Karena uangnya dikasih sekaligus. Sekaligus. Enggak sekaligus dikasihnya, bertahap. Iya. Ditahan sesuai dengan kebutuhan. Dan didampingi oleh penyuluh. Dan langsung ekosistem bisnisnya kita bangun dengan optakernya tanda tangan. Nah itu kita bisa lakukan. Termasuk dan di Paname itu, kami sedang merancang kerjasama dengan PT Bomar. Kami mau ada teknologi baru. Itu bagaimana melakukan budidaya Paname bisa 3 siklus setahun. Dengan modal 200 juta, panen perdana 200 juta, panen kedua, ketiga bisa kita lakukan. Dan itu bisa dekat kur dengan 200 juta. Iya, kami mendorong besar-besaran. Jadi Paname sekarang itu bisa dibudidayakan di kolam terpal. Di kolam ini, kolam bioplok. Teknologi yang punya PT Bomar itu. Dan kita akan membangun ekosistem bisnisnya dengan UTK. Kesimpulannya adalah bahwa tugas kita pemimpin daerah, kalau kita disebut perusahaan pemimpin atau kepala daerah itu bukanlah hanya memimpin administrasi daerah. Ya, berapa jumlah pemasukan, berapa jumlah pengeluaran, pertanggungjawabannya dapat WTP. Dapat WTP nggak ada gunanya kalau jumlah kemiskinannya nggak turun. Buat apa? Gitu. Hanya untuk administratif. Jadi ini administrasi negara kita memang harus diperbaiki. Ini mohon maaf saya karena diberi kesempatan, walaupun saya orang Kementerian Dalam Negeri, ini memang administrasi negara buruk sekali. Administrasi ini mestinya jadi alat pengungkit percepatan. Kita terjebak pada prosedur, administrasi yang detail dan rinci yang tidak mengubah keadaan. Dan ketika kita datang ke kampung, di desa, di kandang ayam, di kandang kambing, saya kan tiap hari waktu datang ke sana itu, di kebun nangka, di kebun pisang, di kebun karet, di kebun bawang, di kebun cabai, kan nggak ngerti warga kita itu. Nama administrasi negara, bahasa-bahasa akuntabilitas itu, nggak ada itu barang itu. Datang kita ke sana ke bawa bibit, apa kok bantu mereka itu? Bantu mereka. Bibit timun aja kita kasih mereka sampai air matanya keluar, Pak. Bibit cabai aja kita kasih sampai air matanya keluar mereka. Karena mereka nggak pernah dapatkan begitu. Itu sangat berarti. Iya, mereka nggak pernah dapatkan. Mereka nggak dapatkan gitu. Padahal itu saya beli sendiri, Pak. Kayak ke Jakarta saya ini kesempatan beli lagi. Jadi sekarang pemerintahan ini harus dikembalikan nuraninya, Pak. Jangan terjebak kepada apa itu yang jadi ngecek langit lah istilah saya. Ngecek langit dicat itu nggak kelihatan. Iya. Yang benar itu cat tembok ini nggak kena. Itu ada jadi ngecek langit aja kerjanya nih. Jadi dalam ilmu pemerintahan, saya ini ketua umum masalah pemerintahan Indonesia. Gitu, MIPI kata jadi mestinya pemerintahan itu tidak berakhir melayani diri sendiri. Yang kita banyak lakukan melayani diri kita aja nih. Rapat, supervisi, evaluasi, riset, ini riset ini. Jadi kalau ada kegiatan ada lomba pidato aja. Jadi kalau eksekutif itu, ya kayak saya ini kan kepala daerah itu eksekutif. Ya eksekutif namanya eksekutor. Iya, eksekutor. Kalau riset itu bagiannya orang kampus. Iya gitu. Jadi jangan lomba pidato, lomba produksi, lomba kerja gitu. Pak, ngomong satu sektor lagi nih, Pak, untuk sektor pariwisata. Nah ini pariwisata nih. Dan yang kualitas udara yang di Mamuju yang Bapak cerita sebelumnya nih, Pak. Saya lihat dengan pantai yang begitu panjang, sunset, mestinya diubah menjadi pariwisata. Jadi bolehlah kami klaim bahwa Sulbar ini adalah daerah yang panjang provinsi yang memiliki sunset terpanjang seluruh dunia, 672 km dan gratis. Di Jakarta sini, Bos, kamu mau lihat sunset harus masuk Ancol, bayar dulu. Di sana gratis. Iya gitu. Di pinggir laut di Teluk Mamuju, di pinggir kota Mamuju itu, ya
15 menit ada Pulau Karampuang yang begitu indah. Kami punya belak-belakan. Kemudian di pinggir-pinggir depan kantor gubernur aja nih, mancing-mancing sore hari, itu ikan selebar-lebar gini masih dapat. Masih dapat. Bahkan di depan lanal itu dibuatnya teman-teman lanal karena ada karang-karang buatan dibikin, ikan gindara masih ada, Bos. Masih ada itu. Iya. Nah, Jadi itu kemudian jadi strategi punya menarik. spot apa itu? Spot nyelam diving bagus sekali. Banyak sekali spot diving yang bagus gitu. Jadi kemudian udaranya terbersih di Asia Tenggara. Terbersih udaranya, kualitas udaranya. Dan di Mamuju misalnya itu hampir tiada kering sepanjang tahun. pH tanahnya di atas 7, bahkan sampai 7,8, 7 sampai 8. Jadi relatif basah. Jadi tanam apa saja apa enak itu. Akan Bapak jadikan strategi untuk Nah, menarik wisatawan oleh dan karenanya investor ya itu. sekarang saya sudah dorong Hmm. kota Mamuju ini atau Teluk Mamuju ini, ibu kota Sulawesi Barat, ibu kota Kabupaten Mamuju ini, Teluk Mamuju ini waterfront city, dan saya sudah usulkan kepada Bapak Menteri Menko Perekonomian yang memiliki otoritas di bidang pengembangan kawasan dan Menteri Pariwisata, namanya KSPN, Kawasan Strategik Pariwisata Nasional Teluk Mamuju. Jadi ini memang harus dibangun ekosistemnya. Kami punya sungai-sungai, ada 7 sungai besar masuk ke situ, airnya masih sangat jernih, dan itu di kota. Itu di kota itu, Pak? Di kota gitu. Jadi berendang menyelam, ya ikannya masih banyak gitu. Jadi sangat keren sekali. Dan mohon maaf saja ini, ya itu kalau bisa, ya mohon maaf, bisa lebih hebat dari Bolang Bajo, Bos. Apa-apa, Pak. Bisa lebih hebat dari Potensinya memang sudah ada kan? besar. Nah, andainya Kementerian Perhubungan membantu kami mengintegrasikan dengan pariwisata Bali, ada penerbangan ke Mamuju, lalu nyambung ke IKN misalnya gitu. Ada nyambung ke Surabaya, ada nyambung ke Jakarta. Nah, Pasti lebih cepat gitu. ini Kapal laut juga mungkin dibuka gitu. Tol laut juga ditambah, itu pasti juga lebih cepat gitu. Bisa juga kita bangun konsep forest city, jadi kota hutan gitu, seperti di luar. Jadi ekosistem hutan tetap dijaga, jadi rumah-rumah tempat orang-orang pensiun seluruh dunia. Jadi wisata healing, tempat hikingnya, iya wisata healing. Jadi memang Sulbar ini wisata healing terindah. Punya anggrek banyak, ya kan? Menikmati anggrek di pinggir pantai. Pinggir pantai gitu. Nah ini minggu ini saya kerjakan. Kalau minggu ini saya kerjakan dekat Penateri, kami rancang ada etalase untuk tanam anggrek. Jadi potensi wisata kami sangat besar dan luar biasa, baik di gunung, di pesisir pantainya juga sangat bagus gitu. Dan kami punya yang menarik tradisi, kemudian kekayaan budaya, punya perahu-perahu. Kalau di Sulsel kan pinisi. Nah, kami punya perahu khas namanya perahu sandek. Sandek itu. Jadi perahu sandek. Nah, waktu dekat ini kami akan melakukan festival sandek. Nah, dan insya Allah tahun ini 2024 ini Sulbar ini akan berulang tahun ke-20. Saya akan bikin, nah kan kebetulan jatuhnya pada 22 September. Nah, ini kami akan membuat event 1 bulan penuh untuk mengundang orang seluruh Indonesia, seluruh dunia datang ke ke Sulbar. Ini ada festival wisata, festival budaya, macam-macam yang kita lakukan. Bahwa sekaligus memperlihatkan berbagai potensi investasi, peluang investasi di Sulawesi Barat dan berbagai sektor yang sangat keren gitu, karena udara masyarakat Sulbar adalah masyarakat yang sangat terbuka dengan siapapun gitu. Ada kabupaten namanya Mamuju Tengah, Pak. 70% pendatang. 70%? Iya, hanya 30% penduduk asli. Bahkan ada kampung orang Timur Leste, saudara kita dari Timur Leste. Ya, ada desa di kampung Timur Leste. Jadi kami itu adalah masyarakat yang sangat terbuka dan orang daerah yang sudah biasa dikunjungi dari seluruh dunia dari peradaban masa lalu. Dan sangat harmonis, toleran. Nah, jadi masyarakatnya sangat terbuka pada siapapun. Nah, bulan September ini akan kami buat event untuk dalam rangka ulang tahun 20 tahun Sulbar. Dan kami sudah merancang Sulbar 2 tahun ke depan dalam rancangan rencana pembangunan jangka panjang Sulawesi Barat. Kami telah meletakkan namanya Sulawesi Barat yang Malabi, maju berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi hijau dan ekonomi biru yang inklusif. Jadi inklusif artinya kan seluruh artinya seluruh pihak terlibat. Gitu di dalam itu. Jadi ini
bulan September ini kami sebutnya nanti September ceria. Jadi ya, pada saat ulang tahun, jadi 1 bulan penuh kami akan membuat event. Dan saya mengundang kawan-kawan Tempo, termasuk Mas Ricky saya. Riki dan kawan-kawan dan tim Terima kru. kasih Michael. Silakan ke Mamuju. Setiap saat kami bisa melayani kawan-kawan, melihat langsung apa yang saya ceritakan ini. Kata kawan-kawan, ternyata cerita aslinya lebih indah dari ceritanya. Aslinya lebih indah Iya, ceritanya. iya. Dan saya mendefinisikan pulau-pulau yang indah, tebing, tinggi. Jadi kita itu view-nya sangat bagus, kita langsung ke laut. Ini kota Mamuju, itu Teluk Mamuju itu, Sulawesi Barat ini, itu seperti puing-puing tanah surga, pecahan puing-puing tanah surga yang jatuh ke bumi. Itu jatuhnya di Sulbar. Di Sulbar. Indah sekali, Bos. Indah. Sangat indah sekali. Nah. Mulai dari laut, pantai, pesisir, lembah sama gunungnya. Sangat indah. Alamnya luar biasa dan Luar biasa, Pak. masih sehat. Makanannya sehat-sehat semua. Sehat-sehat semua. Makanannya enak, airnya bersih. Menarik segala macam. sekali nih perbincangan kita hari ini, Pak. Iya. Tapi Iya. Jadi kalau belum datang ke Sulbar, belum meninggalnya tidak tenang karena itu Karena sebenarnya belum- Indonesia terindah rupanya dari situ. Sulbar. Ya, benar Iya, ini menarik sekali perbincangan kita hari ini. Sulbar itu gini, Sulawesi Barat itu hanya 2 kategori, Iya. indah dan indah sekali. Nggak ada selain itu. Nggak ada selain. Indah dan indah sekali. Ya, cuma itu aja kategorinya. Nah, ini sepertinya udah Iya. waktunya sudah mulai masuk ke Iya. penutup ya nih. Nah, pemirsa, ini menarik Iya. sekali perbincangan kita hari ini ya. Semoga Iya, kita semua bisa mendapatkan informasi terbaru tentang Provinsi Sulawesi Barat langsung dari pemimpinnya dan Iya. memang sudah kita dapatkan informasi itu. Nah, sebelum saya menutup obrolan ini, mari kita dengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari Pak Bahtiar. Bapak kalau ada closing statement silahkan. iya, iya. Jadi saya berterima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri Dalam Negeri yang memberi kesempatan saya untuk memimpin sementara Sulbar. Ini menambah kesempatan dan pengalaman kami untuk diberi kesempatan untuk mengelola pemerintahan daerah. Dan saya terima kasih juga selama ini masyarakat Sulbar, teman-teman DPRD, Prokompimda, kompak sekali kami, Pak. Dari teman-teman instansi seluruhnya kompak, teman-teman Pemda Kabupaten dan masyarakatnya baik. Dan mungkin saatnya kita di Sulbar ini kembali, karena ini 20 tahun kita sudah menjadi provinsi, daerah provinsi. Saatnya kita untuk merenung juga, melakukan refleksi apa yang sudah kita capai 20 tahun terakhir dengan memperhatikan peluang dan tantangan baru hari ini dan ke depan. Di depan mata ada IKN, hanya selemparan batu dari wilayah Sulawesi Barat. Mestinya kita yang mendapatkan peluang dan manfaat terbesar ketimbang provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Karena benar-benar kita itu ya Pulau Balak-Balakan itu ya ada 2 jam dari Hanya 2 jam. 2 jam dan ya kita menjadi supporting utama dalam berbagai sektor ya. Mestinya terutama untuk supporting untuk pangan terutama di wilayah IKN. Mestinya peluang ini kita manfaatkan dan mungkin saatnya saya berharap saatnya kita menyatukan pikiran, tenaga dan saya terima kasih kepada tokoh-tokoh Sulawesi Barat. Mungkin saya juga mengajak seluruh diaspora Sulbar kembali kampung, bangun kampung gitu. Kampung kita itu daerah kita sangat indah dan peluang bisnis usaha banyak sekali yang sangat terbuka lebar gitu. Jadi dan pada seluruh teman-teman pengusaha silakan mau datang berinvestasi ke Sulbar. Saya pastikan dilayani. Jadi kita sudah berkomitmen menjadikan tamu sebagai raja. Jadi siapapun yang datang ke Sulawesi Barat itu bisa kami layani. Ada 2 jalur yang dari luar Sulawesi, jalur udara dari Makassar. Kemudian mulai tanggal 16 informasi awal nih, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Sudah kami buka, Pak, yang sebelum tidak kebuka dan itu penerbangan dari Balikpapan atau Samarinda ke Mamuju. Mulai tanggal 16. Mudah-mudahan ini akses udara bisa terbuka. Syukur-syukur nanti ada akses lagi ke provinsi lain. Sehingga semakin banyak warga negara Indonesia, siapapun bersempatan berinteraksi maupun mungkin berinvestasi di Sulawesi Barat. Kami siap melayani kapanpun. Terima kasih.
Pemirsa Dan ditunggu ya. iya, dan termasuk teman-teman Tempo. Tempo. Ya harus datang ke sana biar sempurna. Amin. Itu bahwa kami sangat senang kalau teman-teman Tempo ada berkesempatan jalan-jalan. Teman-teman siap Merasa- mendampingi ke seluruh wilayah Sulawesi Barat. Iya. Kali Pak, terima Iya. kasih ya telah berkunjung ke Tempo dan berbagi informasi yang sangat detail dan sangat Iya. berbobot dan sangat bermanfaat nih untuk yang lain Iya. ya Pak. Nah, demikian bincang-bincang bersama penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Bahtiar Baharudin. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Riki Nugraha beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.